Nah ini kita sekarang kan tadi udah dibahas ya. Ternyata Kamga ini kan agak hardcore juga sebenarnya RPG-nya ya. Setia terhadap JRPG. Menyesal tapi agak menyesal ya. Ya kadang-kadang gitulah kalau namanya berfokus di satu kadang-kadang nggak perlu setia ya sebenarnya. Ya itu kembali kepada pilihan kalian masing-masing ya. Setia atau enggak itu kembali kepada pilihan kalian masing-masing. Nah ini sekarang kita bahas nih game RPG pertamanya Kamga. Itu dulu Legaia ya. Iya, Legend of Legaia RPG pertama gue. Raseru. Iya. Yoi, apa? Vanoa Magala. Iya. Wah, klasik banget. Vanoa sama itu Legend of Legaia itu juga jadi turning point gue buka internet. Lu pertama kali buka internet karena Legaia? Melek internet karena video game? Gue inget banget. Jadi di sana pokoknya lu kayak ada satu stage dungeon yang dia naik lantai gitu tuh di atas lu ketemu monster pohon namanya Berserker. Dan itu gue lawan, gue nggak bisa menang, dan ternyata pas akhirnya gue udah bingung, terus gue nggak punya game guide segala macam, gue tanyalah teman gue punya teman namanya Arya. Hai Arya. itu buat gue dia kayak Tuhan gue dulu, karena kayak zaman gue main Sonic dia udah main Tactics Ogre, itu kan buat gue gila gitu kan. Oh berarti dia pasti ini ya, maksudnya dia punya akses ke kayak game guide gitu, dia juga punya akses. Iya. Dulu ya kalau zaman kita kecil itu kalau mamanya untuk guide gitu kan belum ada internet ya. Belum ada. Kita cuma word of mouth, kalau nggak tabloid fantasi. Jadi dulu kalau yang punya Game Pro, kalau yang punya apa dulu IGM Electronic Gaming Monthly itu udah dianggap nabi karena punya punya wahyu-wahyu yang dari IGN dari majalah-majalah game itu ya. Game Pro kayak. Game Pro. Iya, dari Game Pro. Pokoknya pernah ada satu iklan Resident Evil. Iya. Game Pro ya. Itu tuh. Nah, terus lanjut silakan. Terus ya sampai akhirnya gue tahu kalau misalnya ngalahinnya harus level 19, level gue level 14. Jadi kayak gue di situ gue pertama kali belajar grinding. Di situ. Jadi kayak Legaia bener-bener ngebuka apa ya, kayak ternyata gue suka tipe game yang seperti ini gitu, tipe game yang turn based. Terus dan ya dulu kan karena yang tadi gue bilang gue orangnya sangat monogami sama game. Jadi dulu bahkan game-game JRPG yang nggak turn based gue nggak mau main. Jadi kayak gue main game kayak Star Ocean, main game kayak Grandia itu juga belakangan. Karena dulu gue kayak, ini kok RPG tapi kok jalan-jalan mukulnya langsung. Jadi lu nggak suka yang bergerak gitu? Gue nggak suka. Dan pas sekarang gue mikir, iya parah. Dan akhirnya ketika gue mainin dan gue suka, gue kayak anjir gue goblok banget. Oh kemana aja lu gitu ya? Iya. Dan ya akhirnya di situ gue mulailah kebanyakan sih Squaresoft ya. Oh. Dan kalau ini gue sih ngerasa bukan karena gue monogami, tapi emang karena dia yang bikin game bagus-bagus banget dulu. Oh, kalau zaman dulu kita juga fanatik ya, Mas Squaresoft tuh fanatik. Kayak gue tuh hampir beli semua game. Kalau asal dari Squaresoftnya waktu itu dia pernah bikin game driving simulator racing, gitu, racing itu gue beli juga. Itu judulnya apa? Judulnya apa lupa deh. Nanti coba lu cari ya. Dulu pernah ada tuh game racing di kalau Squaresoft apa? Bukan inisial dia. Gue lupa. Sorry. Racing Lagoon namanya. Racing Lagoon. Itu nanti lu coba lu cari. Itu Squaresoft juga. Tapi kalau sekarang tuh Squaresoft tuh gue udah bikin agak males ya. Gue maksudnya dengan Squaresoftnya sendiri ya. Kayak mau ngeluarin FF13 2 tuh udah kita bahas itu kampret, sekarang mau ngeluarin 13.3 lagi. Hah? 13.3 tuh mau dikeluarin lagi? Dia bukannya mau bikin yang versus itu. Versus itu kan versus itu cuman nggak tahu itu berita bohong atau gimana. Itu versus tuh gue lihat pas gue lihat trailernya versus sih gue versus tuh paling bagus loh. Maksudnya kalau misalkan gila, kalau beneran ada tuh gila. Menarik gitu. Tapi sekarang udah 6 tahun nggak ada kabar itu, makanya gue agak kepercayaan gue terhadap Squaresoft tuh agak meredup sih. Nah kita lanjut lagi ya. Oke. Malah kemana-mana. Sorry. Gak apa-apa. Squaresoft nih. Squaresoft udah terima aja. Kita yang bikin acara bukan lu. Nah terus lanjut. Abis Legaia masuk kemana nih? FF7 kapan? Belum. Legaia gue main Wild Arms dulu. Wild Arms 2. Satu gue kelewat. Legaia gue main Wild Arms 2 yang katanya nggak bagus sekarang, tapi buat gue dulu itu udah bagus banget. Wild Arms 2 tuh bagus. Iya, bagus. Night Blazer gila. Sekarang kalau misalnya gue track back lihat di beberapa situs gaming katanya Wild Arms tuh biasa aja. Sebenarnya buat gue kayak kagak, itu bagus banget dulu gitu. Seingat gue ya. Cuman kan dulu kan pasti juga pengetahuan gue masih sedikit. Gue mulai ke Wild Arms 2 baru kenal Final Fantasy 7. Dan pas kenal Final Fantasy 7 gue kayak oke, apa ini? Kayak itu kayak gila, itu kayak grafik paling bagus yang pernah gue lihat dulu. Terus apa kayak FF7 emang sebenarnya start dari Legaia sih, tapi buat gue ada satu elemen yang hilang di game yang gue sangat kangen, itu namanya FMV.
FMV itu buat gue apa ya kayak nunggu-nunggu kita ya. Itu tuh kayak nunggu-nunggu aja ya. Itu kayak hadiah yang lu mainin buat lu main game berjam-jam, tiba lu FMV yang mungkin cuma 15 detik, tapi lu bahagia. Dan sekarang karena game gambarnya udah kayak FMV semua, udah bedanya tipis banget ya. Kalau ngomongin dulu tuh kayak ya di satu, jadi kita sampai ada kayak ngobrol sama temen, lu udah lihat yang bagian ini belum gitu. Kayak dulu waktu FF7, waktu pertama kali FMV-nya dia agak besar badannya, waktu Cloud pertama kali naik motor itu sih itu gila banget itu gue sampai sekarang masih ada save-annya. Sengaja gue save cuman buat itu doang. Masih ada gue save itu cuman buat itu doang. FF7 punya satu FMV yang bikin gue nangis dulu. Ya lu tahu yang mana? Oh pas itu ya di Tujes pasti sendu itu sakit tuh air gue tuh ngebayang kayak ini dis masih 3 nih, kok lu bunuh di 1. Itu gue punya pengalaman adalah gue belum sampai ke situ, tapi temen gue udah sampai, terus dia nyeritain ke gue. Sampah. Gue sih berantem sih kalau kayak tapi serius deh gue sekarang kayak kita masih masuk ke pengalaman-pengalaman yang tai banget ketika lu lagi main game RPG, karena buat gue pengalaman memori pasti berhubungan sama mereka. Pengalaman tai gamer itu biasanya lebih kena ke gamer yang suka main game-game ini, karena kan puluhan jam lu buat mainin. Gue itu paling apa ya, yang gue paling inget gue suka main Suikoden. Iya. Gue cuma main 2, 3 sama 5 dan gue suka yang 5. Unik nih. Iya. Karena biasanya orang bilang yang 5 tuh tai, jelek segala macam. Gue suka. Gimana dong? Iya. Ya, sorry deh gue cupu, sorry deh. Nah, kita harus saling menghargai ya. Tapi dan gue ngerasa mungkin karena satu memang karena gue suka juga gitu. Tapi yang kedua juga gue ngerasa ini ada faktor historisnya yang juga lumayan tinggi. Jadi gue main Suikoden 5 ini gue sempet gue dibikin nangis 2 kali. Yang pertama, gue lagi main udah sampai jam ke-30. Terus gue lagi main segala macam, gue punya sepupu nih kecil namanya Dana. Terus dia tiba-tiba narik stop kontak. Terus gue ngamuk, itu anak hampir gue pukul. Parah. Ini kalau mamanya bukan gamer mungkin ngerasa ini sebenarnya sadis ya. Tapi kalau sama gamer lu gak ngerti. Iya, kalau sama gamer ini berhak dipukul itu pantas kali aja gitu. Udah gue gak tau sekarang dia jadi gamer juga. Gue balas aja mungkin bisa dibalas gitu. Nih ya dulu lu giniin gue nih, sekarang dirasain tetap gitu, bisa kayak gitu. Terus akhirnya gue mengulang lagi si 30 jam sampai gue tamat di jam ke-60-an. Dan mungkin karena gue udah buru-buru, gue udah mainin kan, gue udah mulai hafal cerita. Gue lupa kalau Suikoden tuh lu harus dapetin semua karakternya buat lu dapet ending yang bagus gitu. Iya. Gue tuh itu inget banget. Gue suka sama karakter si ajudannya itu yang cewek namanya Leon. Dan gue tamat Leonnya mati. Itu gue nangis. Gue nangis kayak maksudnya kayak, gue udah main 60 jam dan gue dikasih tamat kayak gini kan. Sampah banget. Dan yang paling dan itu jadi berkesan banget karena Suikoden 5 itu adalah game terakhir yang gue main di PS2. Jadi abis Suikoden 5, gue berhenti main PS2, terus keluar PS3, gue mulai main PS3. Oh, jadi lu tapi Persona kelewat? Persona gue lewat. Oh, harus dicari lagi tuh main. Gue harus gokil sih. Kalau lu apa, San? Pengalaman paling najis kayak gitu-gitu tuh? Banyak di zaman Sega tuh ada. Gua dulu kalau yang pernah main Quackshot tuh Quackshot. Itu gua udah main level terakhir. Adek gua baru 2 sampai 3 tahun gitu, tiba-tiba datang ke Sega gua pencet reset. Gila. Lu masih nganggap dia adek? Sekarang masih jadi adek lu? Masih. Enggak dititipin di mana dulu gitu. Untung dia sekarang gamer jadi lah. Oh, dia paham ya. Dulu pernah gituin kakaknya gitu. Gue cuma bisa bengong ngeliatin. 2-3 tahun gitu kan mau gue apain kan nggak mau. Kalau gue sih gue titipin tetangga dulu. Maksudnya dibanding terjadi yang tiba-tiba besok ada sate anak kan gue juga nggak tahu. Kalau DG kayak gitu ya, terus apa lagi? Metal Gear Solid waktu lawan Everwolf pertama. Memori cardnya korup. Iya. Memori card korup sih udah ultimate lah itu ya. Udah ultimate, udah nggak bisa diapa-apain lagi kan kalau kayak gitu. Memori card tuh harta karun. Kalau dulu gua waktu main Saga Frontier waktu zaman PS1 itu adik gua masih belajar jalan. Memori cardnya keinjek, jadi udah agak jauh memori, jadi dia lagi jalan memori cardnya keinjek. Itu langsung adik gue giniin ya, itu hampir gue banting, tapi akhirnya gue cari kasur, gue lempar ke kasur aja. Dibanding nanti malah masuk penjara remaja kan gue kan. Mendingan ditaruh di kasur dulu. Pembunuhan anak-anak lagi. Dan yang satu lagi tuh waktu dulu gue zaman NDS ya, waktu FF3 itu lagi dia kan ada remake-nya FF3 tuh. Gue udah agak jauh, udah mau tamat gitu. Ini apa? Adik sepupu gue minjem, kan dulu kan pakai R4 tuh ya. Iya. Nah, tuh jadi adik sepupu gue minjem. Ya udah gue kasih. Pas habis itu nggak nyampe 10 detik. NDS-nya dilempar ke kolam renang.
Enggak, terus habis itu dia lu lempar ke kolam renang juga? Enggak, gue lempar, gue tendang aja kolam renang. Gitu kan. Tapi kalau itu pantas sih. Itu pantas dengan kekerasan itu. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang harus diselesaikan dengan kekerasan. Kalau buat kita ya kayak gitu itu. Nah itu ya sekilas tentang pengalaman kita ya dari gamenya si Kamga sampai pengalaman menjijikan yang berhubungan dengan save fun game. Yoi. Udah kayaknya part 2 ini segitu aja dulu. Nanti kita lanjutin di part 3.